Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Diah Yulistiarini MSI selaku guru pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas A. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan materi yang sudah kita diskusikan, yaitu berjudul Segmenting, Targeting, dan Positioning. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Ayu Anjani Nurrohma dengan NIM akhir 1054. Yang kedua, Muhammad Diki Ardiansyah dengan NIM akhir 1055. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Agustin Dwi Megawati dengan NIM akhir 1057. Yang keempat, Rika Lailia Maulidiah dengan NIM akhir 1071. Yang kelima, Intan Nifa Husna Asiraf dengan NIM akhir 1074. Dan yang terakhir adalah Anggita Satria Bimantara dengan NIM akhir 1083. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu apa pengertian dari segmentasi pasar yang akan dijelaskan oleh Anggita Satria Bimantara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian segmentasi pasar dan peran segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar menjadi beberapa kelompok seperti perbedaan kebutuhan, tingkah laku, karakteristik, dan lainnya. Maka dari itu, segmentasi pasar begitu penting dalam mencari konsumen dengan berbagai macam kebutuhannya, sehingga perusahaan dapat tepat sasaran dalam menawarkan produk maupun jasanya, serta mempermudah perusahaan dalam proses targeting nantinya. Kemudian, segmentasi pasar memegang peranan penting yang sangat penting di suatu perusahaan. Antara lain, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya, dengan membuat pasar menjadi beberapa bagian sebagai langkah awal bagi sebuah perusahaan untuk memilih segmen seperti apa yang akan dilayani nantinya. Yang kedua, segmentasi sebagai acuan untuk memilih target pasar dan positioning. Segmentasi sebagai faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memilih pasar yang berbeda dari pesaing yang lain. Terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi geografi. Segmentasi geografi merupakan pengelompokan berdasarkan faktor yang menunjukkan lingkungan tempat tinggal konsumen. Contohnya seperti di Kota Batu yang dijuluki sebagai kota wisata karena selalu ramai pengunjung saat akhir pekan atau maupun liburan lebaran, sehingga cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang penginapan ataupun koleksi souvenir sebagai bawah tangan, dan serta di bidang transportasi sebagai penyewaan minibus dan lainnya. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Segmentasi demografi dikelompokkan berdasarkan usia, ras, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Contohnya, perusahaan yang bergerak di bidang industri pertanian dibangun di daerah yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani. Hal ini sangat-sangat berpengaruh bagi para petani untuk menunjang kegiatan pertanian mereka, seperti toko alat pertanian dan toko-toko pupuk untuk pertanian. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Pengelompokan pasar berdasarkan karakteristik psikologi konsumen seperti kepribadian, gaya hidup, motivasi, dan lainnya. Sebagai contoh, sebuah pabrik motor terkenal memperkenalkan sepeda motor sport fairing terbaru dengan performa mesin yang mengagumkan untuk kalangan remaja. Tambah lagi kombinasi warna yang mengagumkan sehingga memberikan kesan yang keren kepada penggunanya. Yang keempat adalah segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku hampir sama seperti psikografis. Segmentasi perilaku lebih cenderung pada gaya hidup suatu individu. Misalnya, para remaja cenderung menyukai sepeda motor dengan bentuk sport. Di sisi lain, kelompok orang tua akan memilih sepeda motor matic karena lebih nyaman dan praktis saat digunakan. Selanjutnya adalah manfaat dan tujuan segmentasi pasar. Manfaat yang pertama adalah membantu perusahaan untuk segera mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah perusahaan dengan mudah dapat mengenali karakteristik konsumen. Yang ketiga adalah dapat mendesain produk sesuai keinginan konsumen. Yang keempat adalah meningkatkan minat konsumen terhadap produk. Yang kelima, yang terakhir adalah memudahkan perusahaan dalam membuat iklan yang efektif bagi konsumen. Selanjutnya adalah tujuan.
Yang pertama adalah mengetahui kompetitor bisnis. Tujuan yang utama dari segmentasi pasar adalah untuk mengenali kompetitor. Hal ini sangat penting dalam upaya mempertahankan produk dari sebuah perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pasar serta bahan evaluasi berbagai taktik pemasaran yang akan dilakukan. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pelayanan. Dengan melakukan pengelompokan yang lebih spesifik ini, maka perusahaan akan lebih fokus dalam meningkatkan mutu pelayanan serta kualitas produk mereka, sehingga memperkecil kemungkinan pelayanan yang kurang sempurna dan dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produknya. Yang ketiga adalah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan bisnis. Pengelompokan konsumen atas dasar segmentasi pasar akan mempermudah perusahaan dalam mencari segala permasalahan yang dikeluhkan oleh konsumen dan dapat memberikan solusi yang tepat sasaran, sehingga perusahaan akan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Jadi segmentasi ini tuh menjadi pemegang peranan penting sebagai evaluasi yang akan menjadikan perusahaan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi daripada konsumen. Yang keempat adalah meningkatkan efektivitas strategi pemasaran. Dengan adanya segmentasi ini, strategi pemasaran atau suatu perusahaan akan menjadi lebih terarah. Hal itu disebabkan oleh pengelompokan pasar menjadi beberapa segmen yang lebih spesifik, sehingga perusahaan menjadi lebih fokus terhadap satu segmen yang berakibat pada pemecahan masalah setiap konsumen, menjadi lebih mudah dan terarah. Jadi tujuannya ini lebih terarah dan tidak lebih efisien. Perusahaan juga hanya perlu membuat iklan yang sesuai dengan segmen pasar mereka, yang artinya mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang terlalu banyak, namun target pasarnya dapat tepat sasaran. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang targeting. Yang pertama adalah pengertian targeting. Apa sih targeting itu? Menurut Marketing Plan dalam Bisnis 2017 karya Titik Wijayanti, targeting adalah kegiatan menilai dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Targeting adalah menilai dan memilih ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, yang kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sasaran untuk penawaran produk-produk perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan targeting. Yang pertama ada geografis. Tujuannya adalah untuk menarik konsumen dan menjadi pemain bisnis utama di wilayah tertentu. Contohnya nih ada perusahaan industri mesin pertanian. Nah, perusahaan industri mesin pertanian ini lebih cocok untuk membuka toko mesin pertanian di daerah yang mayoritas penduduknya memiliki sawah atau berprofesi sebagai petani. Yang kedua adalah kualitas produk. Tujuannya untuk memastikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus sehingga mendapat feedback positif dari konsumen. Yang ketiga ada kuantitas produk. Tujuannya untuk memastikan berapa jumlah produk yang harus diproduksi sehingga tidak terjadi kekurangan pasokan produk atau kelebihan yang akan merugikan perusahaan. Yang keempat ada mencapai target. Tujuannya untuk mencari tahu apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah kelompok konsumen. Contohnya nih ada perusahaan skincare. Nah, di masyarakat ini skincare ini sedang marak-maraknya dengan bahan baku niacinamide untuk mencerahkan wajah. Jadi perusahaan skincare ini menjual produk dengan bahan niacinamide dengan jumlah yang lebih besar. Jadi masyarakat berbondong-bondong untuk membeli dan perusahaan itu mencapai target yang maksimal dan mendapat keuntungan yang besar. Selanjutnya adalah manfaat targeting. Yang pertama adalah antisipasi saingan. Nah, bisnis yang pakai sistem targeting akan lebih mudah memiliki pasarnya sendiri sehingga saingan bisa diminimalisir secara alami. Konsumen pun sudah merasa nyaman dengan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan mereka sehingga enggan mencari produk lain. Contohnya, ada produk sepatu untuk pasar kalangan anak muda di suatu daerah A. Otomatis pemilik bisnis akan sulit tersaingi ketika produknya sudah benar-benar disukai oleh pasar yang sudah ditargetkan. Begitu. Yang kedua ada penyesuaian strategi. Dengan adanya targeting akan mempermudah pelaku bisnis untuk melakukan penyesuaian strategi sesuai karakter tersebut. Alhasil, konsumen akan mudah menyukai produk tanpa harus berpikir dua kali. Contohnya, strategi memasarkan produk skincare di kalangan anak muda di kota A akan berbeda dengan kalangan dewasa, sehingga butuh strategi yang tepat agar kedua target ini bisa menjadi konsumen yang berpotensi. Yang ketiga adalah peluang pasar lebih besar.
Sebuah bisnis bisa punya peluang lebih besar untuk berkembang ketika mempunyai targeting yang jelas. Yang keempat, ada eksistensi lebih kuat. Nah, semakin jelas target usaha yang ingin dicapai, maka eksistensi sebuah bisnis akan semakin bagus. Konsumen akan menjadikannya sebagai referensi utama untuk pemenuhan kebutuhan tertentu dibanding dengan brand lain. Contohnya nih, ada produk pewangi pakaian. Nah, menurut masyarakat, produk pewangi pakaian A ini sudah cukup bagus, sudah cukup membuat pakaian mereka wangi. Jadi, pasti masyarakat akan lebih memilih untuk membeli lagi produk pewangi A ini dibanding dengan produk pewangi B, begitu. Yang terakhir ada efisiensi sumber daya. Pelaku bisnis juga mampu melakukan efisiensi sumber daya baik manusia maupun barang dan jasa ketika targeting dijalankan. Contohnya, jumlah sales marketing untuk kota A cukup untuk 4 orang saja karena target konsumen tidak terlalu banyak. Di sini saya akan menjelaskan tentang positioning. Positioning yaitu cara untuk membujuk konsumen dengan melakukan penawaran perusahaan atau usaha untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan untuk meningkatkan atau membentuk citra perusahaan. Hal utama yang menjadi kunci kesuksesan pada positioning yaitu terdapat pada kekuatan perusahaan dalam membentuk respon yang diharapkan perusahaan, tanggapan konsumen, dan persepsi pesaing. Positioning harus dilakukan secara bertahap. Product positioning merupakan cara untuk mendapatkan tempat yang tepat dalam pikiran konsumen yang akan dijadikan tujuan di pasar. Menurut Ali Hasan 2008, tujuan positioning adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memasarkan produk di berbagai tempat sehingga produk tidak menyatu atau tidak sama dengan merek pesaing. Yang kedua, untuk menempatkan produk sehingga bermacam-macam hal penting dapat disampaikan kepada konsumen. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti memenuhi kebutuhan segmen pasar yang spesifik, membatasi apabila terjadi perubahan yang mendadak dalam pemasaran, dan membentuk kepercayaan konsumen terhadap merek yang dipromosikan. Menurut Himam and Shkewi dalam Ali Hasan 2008, ada beberapa prosedur positioning yang tepat dalam menempatkan posisi yang tepat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan produk yang relevan. Beberapa produk pada umumnya ditujukan guna memenuhi berbagai keinginan ataupun kebutuhan. Maka dari itu, suatu produk bisa ditempatkan di pasar yang berbeda. Yang kedua, pendataan keperluan konsumen. Dalam melaksanakan positioning dengan tepat, maka butuh melakukan pendataan berbagai keperluan dan keinginan yang memungkinkan untuk memenuhi suatu produk. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pesaing. Dalam mengenali pesaing, dapat diketahui bahwa ada dua pesaing. Yang pertama adalah pesaing primer. Pesaing primer merupakan pesaing yang bertujuan untuk bersaing memenuhi kebutuhan primer. Sedangkan pesaing sekunder merupakan pesaing yang tidak langsung. Mereka secara tidak langsung masuk di pikiran apabila seseorang sedang memikirkan tentang kemauan ataupun keperluan konsumen. Dan yang keempat, menentukan standar evaluasi dalam memilih prosedur yang akan dimanfaatkan konsumen dalam menilai pilihan yang akan digunakan untuk kebutuhan mereka. Yang kelima, membuat perceptual map. Mengenali pemikiran konsumen terhadap posisi pesaing. Pemasar harus mengenali posisi yang hendak ditempati pesaing menggunakan perceptual map yang berlandaskan pada atribut suatu produk, situasi pemakai, ataupun kelompok pemakai. Dan yang keenam, mengidentifikasi kesenjangan posisi dengan analisis terhadap posisi bermacam-macam produk yang silih bersaing. Maka bisa ditetapkan daerah-daerah ataupun aspek-aspek yang belum diolah maupun yang telah diolah banyak pesaing. Dan yang ketujuh yaitu merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Setelah sasaran pasar ditetapkan serta posisi yang diharapkan ditetapkan, maka pemasar wajib mengendalikan program pemasaran guna untuk mengetahui bahwa seluruh informasi yang berkaitan dengan produk atau merek yang didistribusikan pada pasar akan memunculkan tanggapan yang dibutuhkan dalam pikiran pelanggan. Yang kedelapan yaitu mengawasi posisi. Posisi nyata suatu produk maupun merek harus diawasi secara teratur untuk membentuk kesesuaian jika ada kemungkinan terjadi perubahan pada lingkungan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengaplikasian STP dalam pembagian hubungan yang tepat dengan pelanggan. Segmentation, targeting, dan positioning dalam pemasaran adalah semua faktor yang dapat meningkatkan kepuasan para pelanggan. Nah, sebelum beli sesuatu biasanya konsumen bingung, aku mau beli apa ya? Nah,
dan akan mengalami kesulitan. Konsumen akan membeli suatu barang atau jasa dengan nilai yang terdapat manfaat suatu produk dan dapat memuaskan keinginan mereka. Dengan menerapkan strategi client relationship management, perusahaan dapat tumbuh sekaligus meningkatkan kualitas hubungannya dengan para pelanggan. Ketika sebuah perusahaan menerapkan strategi ini dengan mudah dapat meningkatkan kepuasan dan retensi para pelanggan. Jika sebuah perusahaan ingin memprediksi customer lifetime value dengan lebih akurat, maka sebaiknya strategi ini harus segera diterapkan pada perusahaan yang dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Customer Relationship Management atau CRM juga memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap operasional bisnis. Nah, dengan menerapkan strategi ini, para perusahaan dapat mengetahui feedback apa yang diberikan oleh para pelanggan seperti komentar, saran, kritik. Nah, maka dari itu hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya sangat bermanfaat dalam hal meningkatkan retensi pelanggan. Untuk mengakselerasi strategi tersebut, perusahaan dapat mengimplementasikan sejumlah program yang ditujukan kepada pelanggannya. Nah, perusahaan masih memutuskan siapa yang paling sesuai dengan kemampuan dan model bisnisnya. Berikut adalah beberapa contoh strategi manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu siapkan gamification. Apa sebenarnya gamification itu? Nah, metode gamification terdiri dari memodifikasi aspek-aspek tertentu dari permainan atau mode permainan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan perusahaan. Metode yang paling populer adalah leaderboard. Nah, pemeringkatan ini akan memperlihatkan beberapa pelanggan yang setia dengan perusahaan atau pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi. Nah, biasanya ini diurutkan dari yang atas. Yang atas itu paling banyak melakukan transaksi dan yang bawah seperti yang jarang melakukan transaksi. Dengan itu kami tahu siapa yang sering melakukan transaksi dengan perusahaan kami. Selanjutnya, yang paling atas itu orang yang sering muncul akan mendapatkan reward atau hadiah dari perusahaan. Nah, dengan cara seperti itu, para pelanggan berlomba-lomba untuk mendapatkan reward dengan cara memperbanyak transaksi dengan perusahaan. Nah, pada penambahan sistem seperti ini, pelanggan akan dapat memperoleh hadiah dengan melakukan lebih banyak transaksi dan keuntungan perusahaan akan meningkat. Karena dengan persaingan, pelanggan akan lebih puas dengan produk tersebut. Selanjutnya, pelanggan akan mendapatkan reward, misalnya seperti alat elektronik, blender, TV, kipas angin, atau mungkin gadget, dan bahkan tiket umroh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rika Lailia Maulidia. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi. Di zaman ini, kecanggihan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Manusia cenderung lebih memilih untuk hidup lebih praktis, simpel, dan mudah. Pelanggan dalam pemenuhan kebutuhan sebisa mungkin melakukan tindakan seminimal mungkin dalam pemenuhan semua kebutuhannya. Maka dari itu, dengan memanfaatkan teknologi tersebut, para perusahaan memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan pelanggan. Perusahaan dapat memanfaatkan media sosial atau platform jual beli online untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Nah, perusahaan dapat membuat akun untuk menghubungkan dengan pelanggan seperti saat ini yang sedang banyak digunakan, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak online market lainnya. Dengan aplikasi tersebut, maka pelanggan akan dengan mudah mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan dengan cepat. Dan dengan menggunakan platform tersebut, perusahaan juga dapat menerima feedback dari pelanggan seperti komplain, serta review yang diberikan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah menerapkan loyalty program. Nah, loyalty program ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem memberikan poin. Tata caranya yaitu para pelanggan yang bertransaksi baik menggunakan jasa atau barang, mereka perlu diberi poin atas apa yang mereka gunakan. Dari poin tersebut, para pelanggan bisa menukarkan dengan berbagai hadiah atau penawaran eksklusif, bisa seperti belanja, potongan harga, serta hadiah. Perusahaan juga bisa dapat memberikan penawaran pada tanggal-tanggal tertentu, seperti misalnya saat hari ulang tahun perusahaan, hari Valentine, hari raya keagamaan, atau mungkin hari ulang tahun pelanggan. Dengan penawaran tersebut, para pelanggan merasa diistimewakan, sehingga potensi penghasilan perusahaan akan meningkat.
Baik, kesimpulannya, segmenting, targeting, dan positioning merupakan suatu kesatuan dari sebuah perencanaan pemasaran. Jika salah satu tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi keseimbangan pasar, dan produk atau jasa yang dihasilkan tidak bisa laku dengan cepat, karena tidak ada minat dari konsumen. Jadi, sebelum memperkenalkan produk kepada konsumen, sebuah perusahaan wajib mencari tahu siapa target pasar mereka, dan di mana tempat yang cocok untuk menjual produknya agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan yang berhasil mempertahankan produknya serta bisa meningkatkan penjualannya di tengah-tengah persaingan, maka dapat dikatakan sebagai perusahaan yang strategi pemasarannya sesuai dengan segmentasi pasar yang sudah ditentukan. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan juga jika ada pertanyaan bisa ditulis di grup WhatsApp yang sudah tersedia dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.